Saudara-saudara melihat ada 5 lingkaran di sini. Sekali lagi saya beritahu, ini pelajaran dunia ya, sekuler. Dan ini kenapa ini diajarkan? Karena dengan diajarkan orang tergerak hatinya, tertarik untuk berubah. Ya saudara, apalagi anak Tuhan. Kalau pelajaran ini ada di dunia sekuler, pendidikan, saudara, harus penyaringan pegawai, penyaringan orang-orang dengan menjadi think tank atau tangki pemikiran. Ya semua presiden, raja, ratu, perdana menteri itu punya sekelompok orang yang menjadi think tank, tangki pikiran. Jadi kalau dia membuat keputusan, bukan karena dia pintar presidennya atau rajanya atau ratunya, tapi karena sekelompok orang pintar yang memberikan input kepada raja untuk bicara, untuk memutuskan. Ya saudara, nah untuk menjadi orang-orang penasehat pimpinan negara atau pimpinan perusahaan yang besar, orang itu disaring, saudara. 5 saringannya. 1, social skills. Jadi apakah dia memiliki keahlian sosial? Saudara, ini penting sekali. Saya tuliskan keterampilan sosial. Kedua, apakah dia seorang yang self-awareness, mempunyai kehati-hatian sendiri. Dia selalu aware, dia selalu jaga. Ya, saudara, dia tidak sembrono. Tuh lihat, orang dunia loh saudara. Sudah diharuskan kayak gitu supaya nanti pada akhirnya skala ini memberikan nilai tinggi kepada dia. Kalau dia nilainya tinggi, maka dia akan diterima 1, 2, dia akan digaji tinggi. Ada orang yang diterima juga, tetapi tidak begitu tinggi nilai IE-nya. Sehingga dia digaji di bawahnya. Jadi orang dunia sangat menghargai emosi harus bagus. Ya. Yang kedua ini adalah self-awareness atau kesadaran diri. Yang ketiga, self-regulation, bisa mengatur, bisa mimpin diri sendiri. Ya, saudara, sehingga dia menjadi contoh yang baik, maka orang ini adalah orang dengan emotional intelligence, dengan nilai yang baik. Yang keempat, empati. Empati ini adalah tanda bahwa orang ini agama apapun, orang ini tidak egois. Agama apapun, saudara. Coba kalau seorang anak Tuhan, orang Kristen, egois, itu aneh. Itu sesuatu yang gak benar banget. Ya, seorang yang aneh-aneh. Semua agama saja sangat membutuhkan empati. Kamu harus empati ya, peri kemanusiaan ya, suka jatuh hati, suka menolong orang. Coba anak Tuhan kok tidak bagaimana? Ya, itu sebab faktor nomor 4, kemarin saya jelaskan faktor nomor 4, empathy dan motivation, ini 4 dan 5, ini adalah yang menggugurkan calon-calon yang disaring atau memberikan nilai tambah. Kalau mereka diterima, gaji mereka harus lebih banyak. Karena faktor nomor 4, empati dan motivasi. Ya, saudara. Jadi sekali lagi orang dunia itu tahu bahwa pikiran dan emosi harus dirubah. Saudara, kalau saudara melihat seorang dengan gaji yang tinggi atau dengan pangkat di ketentaraan atau militer, pangkat jenderal yang tinggi, saudara harus yakin, 60% saudara harus yakin ini orang baik. 60% saya katakan, saudara harus yakin ini orang baik. Sehingga dia bisa mencapai bintang 1, 2, 3, 4 di atas pundaknya. Saudara, kalau orang tidak baik, dia tidak bisa. Ya saudara, itu sebab anak-anak Tuhan harus tahu bahwa kalau Tuhan memberikan kepada kita pembaharuan pikiran, katakan pembaharuan pikiran saya, pembaharuan emosi saya, hanya dengan satu maksud, supaya saya bernilai tinggi di mata manusia, apalagi di mata Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, saya katakan baik itu kira-kira 60%. Kita tidak tahu 40%-nya, itu bukan urusan saya. Saudara,
Tetapi saya dan saudara harus tahu bahwa ada banyak orang baik karena ngerti pelajaran ini. Mereka menahan diri dari emosi mereka, dari hawa nafsu mereka, dari keserakahan mereka. Karena mereka tahu banyak orang melihat, atasannya melihat. Ya saudara, badan-badan pemeriksa, baik pemeriksa keuangan ataupun kepangkatan memperhatikan. Saudara, saya perlu membeberkan ini supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, harus kita ini lebih baik dari penilaian duniawi. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab saya menuliskan kesimpulannya, semakin tinggi angka EI, ya, emotional intelligence, yang dalam bahasa Inggris itu EI, Indonesia IE, ya, jangan dibalik. Nah, semakin tinggi angka EI, semakin mudah dipakai Tuhan. Ya, saudara. Jadi Tuhan itu tidak begitu aja mau pakai saudara dan mau pakai saya. Tuhan itu sangat jelimet. Tuhan itu sangat teliti. Saringannya itu halus. Saudara. Kalau saudara ibu membeli di pasar atau di toko saringan yang halus, pasti saya kasih tahu harganya lebih mahal daripada saringan yang tidak halus, yang kasar. Saudara. Karena bikinnya lebih sulit. Saringan orang dunia itu juga berat. Kalau saya dan saudara tidak belajar dari Roh Kudus, kita tidak sering diurapi kepala kita dengan minyak urapan. Saudara, kita kurang mengerti firman dan kita tidak belajar firman. Sampai mati saya bodoh. Sampai mati saya tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Saya nggak mau dong. Hidup cuma sekali. Saudara, saya tidak mau menukar dengan hal-hal yang lain. Tuhan memberi kemuliaan kepada saya, kepada saudara. Bila, katakan bila, saya dirubah pikiran dan emosi saya. Ada jalan yang lebar di depan saya. Dan pintu sorga terbuka untuk memakai saya. Jelas ya? Jadi settingnya saya dan saudara sebagai manusia di dunia, saudara, kita harus kasih tunjuk, Tuhan tolong rubah pikiran hamba dan emosi hamba. Supaya ada terobosan. Supaya hamba nasibnya nggak gini-gini aja. Kalau saudara ditanya, apakah mau tambah tinggi pangkatnya, gajinya, kesempatannya, saudara cuma mesem aja. Ya pasti semua orang kan mau. Tidak ada yang tidak mau. Kecuali tidak normal. Saudara. Itu sebab saudara mesti tahu, kalau manusia di dunia membutuhkan pembaharuan pada pikiran dan emosi mereka, kerajaan Allah, katakan kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan, dan jiwa-jiwa tersesat lebih membutuhkan. Ya, lebih membutuhkan. Saudara. Itu sebab marilah dengan Bible study ini kita harus lebih diperhalus, lebih diperkenan kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita mempunyai nilai EI, ya, emotional intelligence lebih tinggi. Atau intelijensia emosi lebih tinggi. Kalau kita lebih tinggi, gajinya dari Tuhan lebih besar. Amin. Ayo, minta. Jangan cuma Tuhan berkati hamba hari ini Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan, itu uang hamba belum kembali itu Tuhan. Oh Tuhan tolong hamba belum bisa bayar ini, belum bisa beli itu. Saudara hanya bertitik pusat pada kebutuhan. Doa saudara itu cuma kebutuhan. Tok saja. Saudara tidak pernah menyinggung ketika saudara berdoa. Tuhan ubah hambamu ini. Padahal Tuhan menantikan suara saudara, doa saudara di hadapan hadiratnya. Yaitu saudara minta dirubah pikiran dan emosi saudara. Itu Tuhan tunggu. Kita tidak pernah berhenti belajar. Saya dan saudara harus banyak belajar di ujung kaki Tuhan. Amin. Karena kita seringkali ketinggalan, gak pinter-pinter. Bodoh terus.
Itu sebab seorang yang merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, dan dia ingat bahwa dia tidak lama hidup di dunia. Dia juga ingat bahwa Tuhan sebentar datang di angkasa. Kalau aku nggak siap kayak apa? Aku tidak menerima anugerah dari Tuhan. Aku nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan nggak pernah membukai terobosan jalan buat aku. Aku begini aja, mau sampai mati kayak begini. Semua katakan, saya tidak mau. Saya hanya mau ada terobosan ilahi. Itu sebab saya harus dibaharui pikiran dan emosi saya. Amin. Saudara, Yesaya 50 ayat yang keempat juga memberitahu kepada kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Kita mulai dari judulnya. Ya. 1, 2. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah sudah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. 2 kali disebut seorang murid. Saudara, seorang murid itu kerjaannya apa? Belajar. Ya, seorang murid itu kerjaannya belajar. Jadi kalau saudara punya anak di sekolah, hanya diminta oleh sekolah untuk berprestasi di bidang olahraga saja, atau seni, atau masak, atau apa, untuk meninggikan, mengangkat martabat sekolah ini. Saudara harus tegur kepala sekolahnya. Tidak, aku kirim anakku ke sini untuk belajar. Bukan untuk berprestasi, untuk mengangkat martabat sekolah ini. Itu nomor 2. Aku sekolahkan dia di sini supaya dia bisa belajar dengan baik. Nah, banyak orang tua malah senang. Kalau gitu malah senang, nanti anakku cepat diangkat gitu. Tapi tidak akan bakal pinter, nggak akan. Berprestasi nilainya, ilmunya nggak akan. Biasa aja. Karena dia sudah punya prestasi yang lain. Itu anak muda terbatas. Itu sebab saudara coba pikirkan. Kalau saudara sampai sekarang, saya dan saudara tak kunjung menjadi murid yang baik. Saudara, kapan kita jadi pintar? Ya, ayat ini begitu jelas ya saudara, supaya apa? Supaya kita semua memperhatikan ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Terus murid itu diajari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin untuk diulangi. Nah, kalau murid ini dia tidak punya lidah yang fasih untuk belajar bahasa, saudara, maka dia tidak akan bisa. Ingat zaman dulu itu tidak ada matematika, ya, tidak ada fisika, tidak ada biologi, ya saudara, tidak ada juga tentang kewarganegaraan. Tentang ekonomi nggak ada. Dulu itu kalau anak sekolah adalah belajar. Karena di dalam Alkitab orang-orang Israel itu dia mempunyai 2 bahasa. Satu untuk bahasa sehari-hari, satu untuk bahasa membaca kitab Taurat. Jadi yang disebutkan oleh Yesaya di sini, aku diberi lidah seorang murid. Itu aku akan suka mengulangi apa yang Rabi, yaitu guruku, panggilannya Rabi, apa yang Rabi ajarkan kepadaku, aku mengulanginya. Aku harus persis seperti dia omong apa. Tekanan suaranya, intonasinya, aku harus persis seperti dia. Ini murid yang baik. Setiap pagi Tuhan memberikan lidah seorang murid. Terus pagi hari adalah saat di mana saudara mengeja dan di mana saudara melisankan ya suara dari firman dalam hidup saudara. Saudara terima ayat yang saya kirim atau belum saya kirim, saudara sudah baca Alkitab lebih dulu.
please dibaca. Ya, jangan dibatin, tapi harus dibaca. Saudara, engkau adalah seorang murid yang mengulangi ayat firman tersebut. Engkau akan menjadi pintar. Ini Tuhan loh yang berfirman. Ya, itu sebab, saudara, lidah seorang murid, itu ya yang pertama. Supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pendengaran, menangkap, melafalkan. Seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid dari gurunya, melafalkan. Bicara. Mengulang. Ya, saudara. Maka anak ini jadi pintar. Dia akan bisa membaca kitab Taurat, kitab nabi-nabi. Wah, dia pintar. Nah, pada zaman dulu orang yang bisa, anak yang bisa kayak begitu, menerima anugerah besar dari Tuhan untuk masa depan mereka. Untuk keluarga orang tua mereka. Tuhan akan menjamin mereka dengan jaminan ilahi. Karena anak mereka adalah murid yang baik. Yang setiap pagi mendengar dari guru mereka suara firman. Dan melafalkannya juga sampai rasanya firman ini mendarah daging di dalam hidup si anak ini. Saudara, jadi inilah emotional spiritual intelligence. Inilah emosi dengan tatanan intelijensia rohani. Saya katakan tadi, kapan saya pintar? Kapan saudara pintar? Harus sebelum kita meninggal, kita sudah harus pintar. Amin. Jangan kita cuma menunggu waktu untuk saya mati kapan. Saya sebelum mati saya mau senang-senang lebih dulu. Saudara, repot kalau begitu. Saudara, kita mati masuk neraka. Repot. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, mengikut Tuhan itu adalah belajar. Apa saudara? Belajar. Orang yang belajar mesti pintar. Orang tidak belajar bodoh. Ya, jadi di sini saya perlu menjelaskan tentang Yesaya 50 ayat yang keempat. Saudara, duka cita anak Tuhan membawa kepada pertobatan dan keselamatan. Kenapa saya menyampaikan 2 Korintus 7 ayat 10 sekarang ini? Mari kita akan buka Alkitab lebih dulu. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 1, 2. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Ya saudara, Rasul Paulus berbicara soal kedukacitaan. Jadi apa maksud daripada duka cita dari dunia? Ya sudah. Bagian pertama. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita dari sorga, kehendak Allah. Ya, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Amin. Yang tidak akan disesalkan. Ini penting ini. Ya. Footnote klausul berikutnya yang tidak akan bikin orang nyesel. Tapi untuk dia tidak akan bisa nyesel, tidak bisa nyesel karena dia mendapat duka cita dari Allah. Mungkin dia mengalami koreksi, ya dia diselentik ataupun dia dicubit oleh Tuhan, dia dipukul sedikit supaya dia nyadar. Nah, di sini kita melihat lalu orang punya pikiran, Tuhan jahat sama aku, Tuhan aku dipukul sama Tuhan. Nah, ini duka cita dari Allah. Katakan, duka cita dari Allah akan membawa pertobatan dan kemajuan yang dahsyat. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu Bapa. Katakan, Tuhan adalah Bapa saya. Saya harus rela menerima duka cita yang dari Dia.
Itu yang membuat saya berprestasi. Ya, jadi saudara mesti tahu akan hal itu. Jadi kalau orang mengalami sesuatu masalah, kecelakaan barangkali atau sakit atau karena apalah keuangan, maka dia harus memeriksa, jangan-jangan aku sedang dikoreksi sama Tuhan nih. Aku sedang mengalami ini, duka cita yang dari Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Hamba mau terima ini dengan hati yang terbuka. Dengan jujur, hamba mau terima dengan baik. Saudara, maka Tuhan berkata, anakku, kamu cepat menjadi pintar ya. Kamu cepat menjadi pintar. Banyak anak-anakku yang lain menolak. Mereka tambah bodoh. Tapi kamu cepat menjadi pintar. Nah, jadi duka cita anak Tuhan membawa kepada pertobatan dan keselamatan. Harus diingat ini. Jangan menjadi orang Kristen, aku mau senang terus saja. Ya. Haleluya, haleluya. Lunjak-lunjak. Tetapi begitu dia mengalami koreksi dari Bapa di sorga, aduh, kenapa Tuhan kok jahat sama aku? Nah, ini anak Tuhan gak bisa dikoreksi, gak bisa terima duka cita dari Allah. Saudara, itu sebab lain kali bila saya dan saudara mengalami sesuatu hal yang kita pikir, Tuhan kok hamba yang ngalami, Tuhan tolong kepada hamba, beri kekuatan pada hamba supaya hamba tidak ngomel, hamba tidak melawan kepadamu. Itu anak yang baik. Dia akan menjadi anak yang bertobat, anak yang selamat. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Pada kalimat yang kedua, saudara, ya, disebutkan demikian. Yang tidak akan disesalkan. Tetapi, nah ini yang kedua, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi saudara, lihat, duka cita atau koreksi dari Tuhan, ya kita seperti saudara mengkoreksi anak saudara yang masih kecil, dia suka mencuri atau dia suka bohong. Saudara, Alkitab menganjurkan dia harus kena pukul. Ya, kasih pukul di kakinya atau di pantatnya, kasih pukul. Supaya apa? Supaya dia sadar. Kalau dia sadar, besok besar dia menjadi anak Tuhan yang baik. Dia kalau mengalami koreksi dari sorga, dari Allah, dia bisa nerima. Oh ya, nalar ini cengli dah. Aku ketika masih kecil, aku nakal, aku gak jujur. Ya papi ataupun ibu pukul aku. Nalar ini. Aku mengalami ini. Oh Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Tolong beri kekuatan kepada hamba. Nah ini. Orang tua mendidik anak dengan baik di rumah. Anak dididik dalam bidang rohani akan mengalami satu kemuliaan dari Tuhan. Karena dia nyadar untuk apa dia dididik. Dia dikoreksi. Gak enak, sakit. Saudara, tapi dia bisa sadar. Dia selamat. Dan dia akan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Itu sebab para kekasih, kalau saudara mengalami sesuatu hal negatif, please, saudara harus mikir, direnungkan. Kenapa aku ngalamin? Tuhan tidak jahat, tapi kenapa aku ngalamin? Oh, Tuhan punya maksud supaya aku bertobat, aku selamat. Ya, dan ini adalah pelajaran yang penting sekali. That's why I have to tell you one important thing. Anyway, anytime, for any cases, if you receive from God some correction in your life, it is, for example, anything that is not good, not comfort for you. Maybe you lost anything, it is very valuable in your life. No matter what, but you have to surrender your life to God. It is a time for God to make correction for you. With a purpose, only for a holy purpose. That is you will become more, better, finer before God so that He can use you. If you resist it, you will be in faith. And God will never for the second time will make you and give you any correction to you. It is fatal. Saudara, seringkali kalau kita menolak, Tuhan jangan koreksi aku, jangan
pukul aku nggak salah kok, aku tetap benar kok jalannya kok. Orang yang kayak begini, lain kali Tuhan tidak mau koreksi. Tuhan mundur dari dia. Ya, kamu mau begitu, oke, no problem. Banyak anak-anakku yang baik, yang ingin dikoreksi untuk bisa masuk surga. Kamu menolak dikoreksi, no problem. Saudara, kan kita yang rugi. Itu sebab, saudara, kenapa saya masukkan hal ini? Sebab ini seringkali menjadi hambatan kita naik tingkat. Tuhan mau naikkan saya pada tingkat lebih tinggi, pada level lebih tinggi, tetapi saya tidak mumpuni untuk tingkat ini. Apa yang terjadi? Saya merosot lagi, melorot lagi. Saudara, padahal umur terus tambah tua. Ya, akhir hidup tambah dekat. Ketika kita meninggal, kita sudah bisa berubah. Ya, saudara. Itu sebab pelajaran Alkitab ini penting sekali. Ya, jadilah seperti pria ini. Wah, dia mengalami apapun, dia tetap bersuka cita, dia tetap yakin Tuhan beserta aku. Amin. Katakan, Tuhan tetap beserta aku. Apapun yang terjadi, dalam nama Yesus, aku pasti dimuliakan. Amin. Efesus 4 ayat 23, para kekasih tolong dibuka. Saya akan tutup di sini. 1, 2, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Nah, emosional itu ada pada roh, pada jiwa kita. Ya, saudara. Nah, itu harus dibaharui, pikiran harus dibaharui. Saudara, ayat ini adalah ayat yang penting sekali. Pembaharuan disebutkan dalam Alkitab, dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Greka atau Yunani dikatakan dengan kata ananeomai. Katakan ananeomai. Roh dan pikiran dibaharui. Ya, saudara, saya tidak usah ulangi lagi. Kenapa kok harus? Harus. Orang mau mulia dan mau diberkati oleh Tuhan, harus diperbaharui pikirannya. Tuhan khawatir dong kasih sama saya. Khawatir dong kasih sama Anda. Kalau pikiran saya dan Anda belum baru. Nalar enggak? Masuk akal enggak? Cengli enggak? Seringkali saya dan saudara itu protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Dia mendapat, aku enggak. Saudara, Tuhan bilang malam ini, pikiran dan rohmu, emosimu belum dibaharui. Aku khawatir anakku, kalau aku kasih kamu banyak, kamu gak karu-karuan. Jalanmu gak karu-karuan ntar. Sebab aku akan batasi saja, sedikit saja. Asal kamu bisa hidup, sekolahkan anak, cukup. Saudara, ini hal penting loh. Kenapa kita itu cuma menuntut saja dari Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikuti syarat Dia. Kalau saya demikian sampai mati, saya juga tetap tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup saya. Ya, saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, please harus minta Roh Kudus. Harus seringkali mengurapi dahi kita dengan minyak urapan. Harus saben minggu makan perjamuan kudus. Coba, gereja ini kurang apa? Saya mau tanya, gereja ini kurang apa? Saben minggu saudara makan perjamuan kudus. Saudara. Dan saben hari Rabu saudara diurapi dengan minyak. Firman selalu disampaikan. Saudara, sebetulnya saudara enggak kurang apa-apa. Cuma setan yang bisikin engkau. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk total kepada Tuhan. Semua katakan, mumpung saya masih hidup, saya harus nyadar. Bila tidak nyadar, saya tidak layak. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.